see that in Europe. Legal? I don't know. Dangerous? Most likely. Helpful? Definitely. Apa yang membuat kebaikan orang Indonesia jadi begitu istimewa di mata dunia? Orang luar negeri ini sangat terkejut melihat kebaikan luar biasa dari masyarakat lokal Indonesia. Bayangkan saja, ada orang yang jatuh di jalan, dalam hitungan detik, langsung dikelilingi orang banyak yang siap menolong. Ada turis yang bingung mencari arah. Tiba-tiba saja ada orang yang rela mengantarnya sampai tujuan. Dan yang membuat mereka kagum besar, semua itu dilakukan oleh orang yang sama sekali tidak dikenal sebelumnya. Tidak ada imbalan yang diharapkan, tidak ada alasan khusus. Cuma saja, ya sudah, membantu saja. Kebaikan hati dan sikap suka menolong warga lokal Indonesia membuat orang luar negeri terpukau. Sekarang muncul pertanyaan, mengapa hal yang bagi kita sangat biasa saja bisa menjadi hal yang luar biasa bagi mereka? Dan lebih dalam lagi, apakah kita memang sesungguhnya baik seperti itu, atau ada sesuatu yang lebih kompleks di baliknya? Hari ini kita akan membahas mengapa orang Indonesia sering dianggap terlalu baik, dan mengapa hal itu membuat dunia luar merasa heran terhadap kita. Australia, oke, be careful. Enjoy your trip in Indonesia. Enjoy your trip in Indonesia. Be careful. Oke. Hah? Have your number? My number. Oh iya. Iki bareng njaluk nomor. Nice to meet you. Boleh ke Australia, iki arep enjoy the trip. Numpak Jika kamu tumbuh besar di Indonesia, mungkin kamu tidak menyadari bahwa banyak hal yang ada di sini sebenarnya tidak dianggap normal di mata dunia internasional. Ambil contoh sederhana. Di Indonesia, kalau naik motor dan ban bocor, orang yang lewat bisa saja berhenti untuk membantu. Di luar negeri bukan berarti mereka tidak baik hati, tapi kebanyakan orang akan berpikir itu bukan masalah saya. Dan ini bukan sekadar stereotip belaka. Banyak orang luar negeri yang datang ke Indonesia mengaku sendiri bahwa mereka terkejut, karena di negara asalnya ada batasan tak terlihat dalam interaksi sosial. Tidak semua orang merasa nyaman berbincang dengan orang asing. Tidak semua orang mau ikut campur dalam masalah orang lain. Sedangkan di Indonesia, terkadang kita terlalu cepat masuk ke dalam kehidupan orang lain. Bagi kita mungkin terasa biasa, tapi bagi mereka bisa saja dianggap terlalu mencampuri urusan. Nah, disinilah terlihat bahwa kebaikan terkadang hanya masalah perspektif yang berbeda. Wouldn't see that in Europe. Illegal? I don't know. Dangerous? Most likely. Helpful? Definitely. In Indonesia, that's one of the most important values, being kind and helpful, over doing things in a safe way and according. Wouldn't see that in Europe. Illegal? I don't know. Dangerous? Most likely. Helpful? Definitely. In Indonesia, that's one of the most important values, being kind and helpful, over doing things in a safe way and... we follow you. Cheers. Yeah. You like it? I love it. Thank you. Ya. I'm 21. Saya dari France. Bir.
cuando necesitan en la salida de hombre alguien realmente nosotros estamos aquí poquito tiempo y realmente nos duele el corazón ver cómo tratan de rescatar a su esposo, doña Manuela. Secara umum, dunia bisa dibagi menjadi dua jenis masyarakat, individualis dan kolektif. Negara-negara barat cenderung bersifat individualis, artinya mereka diajarkan sejak kecil untuk mandiri, tidak bergantung pada orang lain, dan fokus pada diri sendiri. Makanya privasi menjadi hal yang sangat penting. Bahkan kedekatan yang berlebihan dengan orang lain bisa dianggap tidak sopan. Baru-baru ini, dunia maya heboh dengan video seorang warga negara asing yang marah karena merasa terganggu oleh pedagang di pantai Kuta, Bali. Ia merasa jengkel karena privasinya dianggap terganggu. Sedangkan di Indonesia, kita lebih condong ke arah masyarakat kolektif. Kita diajarkan untuk gotong royong, saling membantu, dan peduli dengan sesama di sekitar kita. Makanya kita merasa tidak nyaman kalau tidak menolong orang yang sedang kesusahan. Dan ini menarik karena di satu sisi, individualisme membuat orang lebih mandiri, tapi di sisi lain, kolektivisme membuat hubungan antar manusia lebih hangat. Nah, pertanyaannya sekarang, mana yang lebih baik? Menurut kalian gimana? Silakan tulis jawabanmu di kolom komentar. Singkatnya, semakin kita mampu merasakan perasaan orang lain, semakin besar kemungkinan kita untuk menolong mereka. Dan orang Indonesia secara budaya dilatih untuk lebih peka dan empati. Kita diajarkan untuk berpikir, kalau kamu berada di posisinya, gimana rasanya? Makanya kita cepat tersentuh dan ingin membantu saat melihat orang kesusahan. Selain itu, ada juga konsep yang disebut social norms atau norma sosial. Kita menolong karena dianggap sebagai hal yang benar. Kalau tidak menolong justru membuat kita merasa bersalah. Jadi sebenarnya, kebaikan itu tidak hanya datang dari hati, tapi juga dari kebiasaan sosial yang ditanamkan sejak kecil. Sekarang mari kita sedikit jujur. Semua ini kedengarannya sangat bagus. Tapi apakah ada sisi negatifnya? Jawabannya adalah ya. Terkadang karena kita terlalu peduli, kita jadi sulit untuk mengatakan tidak, mudah dimanfaatkan, atau terlalu ikut campur dalam masalah orang lain. Bahkan ada istilah enggak enakan yang membuat kita rela mengorbankan diri sendiri demi orang lain. Bayangkan saja kamu hidup di lingkungan di mana semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, lalu tiba-tiba datang ke Indonesia dan disapa dengan senyum, diajak berbincang, bahkan dibantu tanpa alasan apapun. Rasanya seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Looks good. You even got doorbells. Look at that. I've not seen a doorbell in ages. He has to go ping like that. Yeah. So you've been invited for some drinks. Oh wow. See what he comes out with. Oh sir, thank you so much. Oh yes. So this is orange juice. Orange Thank you. juice. Try it. The money? No. Are you sure? Oh, we insist, sir. We insist, please. No. Can we give you 10? No. Oh, well, thank you. Thank you so much. so much. Yeah. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Oh man, the hospitality is incredible. I didn't even have time to recover over there when I was sweating my face off, and we've been given an orange juice. And what did you get, Tegan? I didn't even notice yours. Chocolate tea. Chocolate hazelnut tea, or hazel tea, yeah. Dan hal ini sering terjadi. Makanya banyak orang luar negeri akhirnya berkata bahwa Indonesia feels like home. Bukan karena negara ini sempurna, tapi karena orang-orangnya membuat kita merasa nyaman, dan itu adalah hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Sekarang pertanyaannya, apakah kita harus tetap seperti ini? Atau sebaiknya berubah menjadi lebih cuek seperti negara lain? Kebaikan orang Indonesia memang punya dua sisi. Ada kehangatan yang bisa menyentuh hati, tapi juga ada risiko yang harus kita waspadai. Namun satu hal yang pasti, sikap suka menolong kita telah membuat nama baik Indonesia tersebar luas di seluruh dunia. Jadi mari kita jaga kebaikan itu, tapi dengan bijak. Karena kebaikan yang benar adalah yang tidak hanya membuat orang lain bahagia, tapi juga tidak menyakiti diri kita sendiri. Banyak yang nanya, kenapa sih ini kamu udah di Jerman kan? Kenapa sayang banget sama Indonesia? Nih guys, gue mau jelaskan nih. Jujur ya, pertama kali ke Indonesia tuh gue
kayak kaget banget ya. Kagetnya kenapa? Soalnya kan orang-orangnya super ramah di Indo. Di sini kalau ketemu orang baru kan agak jarak jauh gitu, tapi di Indo mah langsung senyum gitu. Bahkan ada yang nawarin makanan, tapi baru kenal gitu guys. Itu bikin hati gue langsung senang deh, jujur. Gak bahaya tah, malah bikin nyaman guys. Terus makanan, waduh sabi banget guys. Masakan Indonesia tuh juara di dunia kita kan. Nasi padang, rendang, bakso, sate, aduh jadi ngiler langsung mikirin makanan Indo nih. Dan suasananya itu loh, ada musik lah, ada banyak yang nongkrong lah. Aduh guys, ini kan bikin mood langsung naik benar gitu. Jadi kenapa gue sayang Indonesia ya? Karena Indonesia tuh itu bukan cuma negara, itu rumah kedua gue gitu guys. Kalian setuju nggak?